Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Syiar, yang mana program acara Syiar akan memberikan wawasan Anda tentunya seputar tausiah tentang Islam. Barakallah, pada hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Profesor Dr. Supyan Ramli MAG. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Prof? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Apalagi dikelilingi ibu-ibu. Masya Allah, barakallah. Yang sangat luar biasa sekali juga tadi sama-sama telah kita dengarkan lantunan indah qasidah dari Gambus El Hawa Group. Assalamualaikum Kak Najwa, Bang Hafiz. Sehat ya? Alhamdulillah. Senada nih kita putih-putih pada hari ini ya. Barakallah. Dan yang sangat luar biasa sekali telah hadir di studio TVRI Jambi yaitu ibu-ibu dari keluarga besar Sri Kandi Angsoduo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Senang sekali bisa berjumpa pada hari ini dalam program acara Syiar. Bagaimana, sudah siap untuk mendengarkan tausiah dari narasumber kita pada hari ini? Siap. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mohon izin, terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi. Tentunya menarik ini, temanya tentang seputar hikmah ibadah haji. Sesuai betul sekali ya, Prof ya, dengan momen kita saat ini dalam menyambut ya, sebentar lagi juga akan Hari Raya Idul Adha, yang mana para jamaah juga sedang berada di Makkah. Baik, silakan, kami persilakan kepada Prof Supyan Ramli untuk menyampaikan tausiahnya pada hari ini. Baik, terima kasih Ustazah Sakinah Mawaddah Warahmah. Barakallah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Apa kabar pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda semua berada, terutama ibu-ibu yang di studio. Kata orang Jambi itu yang berderau cincin di jari ya. Jilbabnya seragam, alhamdulillah. Lalu nas Bu? Alhamdulillah ya. Itu tepatnya pertanyaannya Prof ini. Saya senang berkumpul dengan ibu-ibu nih karena saya jadi gagah sendiri gitu kan ya, Masya Allah. Jadi semangat kita Alhamdulillah ya. Ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti tadi disampaikan oleh Ustazah bahwa tema kita adalah tentang hikmah ibadah haji. Kita tahu bahwa saat ini hampir 241.000 jamaah haji Indonesia dan termasuk jamaah haji seluruh dunia yang kalau dijumlahkan hampir lebih kurang 2 juta orang yang mendapat panggilan Allah, memenuhi panggilan Allah menjadi duyufur rahman, menjadi tamu agung Allah subhanahu wa ta'ala, dan dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Kita tentu berdoa mudah-mudahan para jamaah haji kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kekuatan, dan melaksanakan semua rangkaian ibadah haji nanti dengan baik, dengan sempurna, dan insya Allah juga kembali ke kampung halaman dengan sehat walafiat dan membawa haji yang mabrur. Nah, tentu kita juga berdoa mudah-mudahan kita suatu ketika nanti bisa juga mendapatkan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena sekarang cukup panjang antriannya. Betul. Kalau yang reguler itu sudah mungkin 20-30 tahun. Kalau yang plus itu sudah 5-6 tahun. Nah, kalau mau yang akan langsung berangkat itu sekarang ada namanya furoda. Ya. Kalau toke-toke yang seduo ini bisa langsung furoda. Amin, amin, insya Allah, amin. Ya ibu-ibu. Nah, lalu apa hikmahnya? Kan sesuai dengan tema kita, apa hikmah ibadah haji itu ya? Ibadah kita itu kalau sholat kita tidak perlu bayar.
tunaikan saja karena dia ibadah qalbiyah, qauliyah, fi'liyah. Zakat kita cukup bayar. Ya, sedekah kita cukup bayar. Puasa tidak bayar, tapi kita diwajibkan untuk menunaikannya. Nah, haji ini komplit. Ibadahnya komplit karena tidak hanya dalam bentuk qalbiyah, fi'liyah, qauliyah, tetapi juga ibadah berbayar. Dan bayarannya cukup mahal kalau zaman sekarang ini, tidak hanya mahal dari sisi uangnya, mahal dari sisi antriannya. Iya. Luar biasa masa kita menunggunya itu. Harus sabar Maka perintah haji itu disertai dengan istita'ah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang memiliki kesanggupan, kemampuan untuk menunaikannya. Mampu secara ekonomi, mampu secara kesehatan fisik, mampu pula untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, baru kemudian fardunya itu jatuh kepada kita. Nah, saya ingin membagi karena waktu kita sebenarnya agak terbatas ya. Tetapi saya ingin membagi 3 apa hikmah daripada ibadah haji. Yang pertama, ya hikmahnya itu hikmah spiritual. Ya, kita menunaikan ibadah haji itu bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk menunjukkan kekayaan, tetapi murni pure memenuhi panggilan Allah. Ada 2 panggilan Allah itu. Satu panggilan Allah yang kita tidak balik lagi. Itu kalau disebut si Anu itu dipanggil. Itu kalau panggil tuh jangan tuh tidak balik lagi tuh ya. Yang haji ini panggilan Allah, insya Allah balik lagi. Itulah menunaikan ibadah haji. Maka orang yang dipanggil oleh Allah itu ya kadang-kadang memang tidak siap dia. Tapi kalau sudah dipanggil berangkat saja. Ya kan? Ada orang kaya belum dapat panggilan ya masih belum berangkat. Kita lihat dalam berita itu ada yang tukang sate, ada yang sambil menjadi pekerja kebun, tapi karena semangatnya dan terus menabung ya alhamdulillah mereka berangkat. Berangkatnya itu semuanya itu lillah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, niatnya hanya karena Allah. Kenapa? Karena Allah. Itu yang harus dijaga karena ini adalah nilai-nilai spiritual. Tujuannya adalah untuk menggapai takwa. Ayat yang sering dibaca tentang haji, ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Dalam ayat yang sama Allah tegaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, kita harus berbenah bekal. Dan bekal yang paling utama, bekal yang paling baik kita itu adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi nilai spiritualnya, orang yang menunaikan ibadah haji itu jauh meningkat nilai takwanya dibanding orang yang mungkin belum menunaikan ibadah haji. Yang kedua adalah hikmah sosial. Nah, ini juga penting ini karena banyak orang pergi haji yang niatnya kadang-kadang keliru. Ya kan, niatnya ada yang pengen dapat gelar. Ibu-ibu nih sering nih. Biar dipanggil hajjah kalau gitu ya, dipanggil hajjah marah. Aku jual emas, kawenan memanggil hajjah aku. Wah, ya. Hati-hati itu dari sisi hikmah sosialnya. Benar. Jadi agak menyesatkan tujuan haji kita itu. Jadi riya. Jadi muncul riyaknya. Itu cerita di Pasar Seduo. Ini yang Seduo kan? Tadi ada ibu-ibu lewat. Lalu tukang sayur ini 2 orang ini, satu tidak paham psikologi mak-mak nih. Yang satu paham psikologi mak-mak. Yang satu bilang, Bu, sayur Bu, berapa? 5.000 saya ikat. 2.000 saya ikat. Yalah, lewat. Yang ini paham nih. Bu Hajjah, sayur Bu Hajjah. Berapa? 5.000 saya ikat. Bungkus 5. Karena dipanggil hajjah tadi ya. Ternyata dipanggil hajjah itu pengaruh rupanya gitu ya. Hati-hati itu dari sisi sosial. Benar. Betul bahwa memang orang pergi haji itu ya secara garis kehidupan sudah menengah ke atas. Tetapi bukan itu yang menjadi tolok ukur. Apalagi nanti ketika sudah balik dari haji. Ya, mabrur tidaknya haji kita itu
itu bukan diukur dari berapa tebal mukenanya, bukan diukur dari berapa sering memanggil hajahnya, tapi diukur dari apakah secara sosial dia berubah atau tidak. Kalau sebelum pergi sombong lalu balik tawadu, itu insya Allah mabrur, ya kan? Tapi kalau sebelum pergi sombong balik tambah sombong, itu mardud, gitu kan? Ya, kalau sebelum pergi jarang ke masjid, begitu balik dari haji rajin ke masjid, insya Allah mabrur. Tapi kalau sebelum pergi haji jarang ke masjid, balik dari haji juga ke masjid, itu mardud. Maka sesungguhnya secara sosial haji itu mengajarkan nilai ketawaduan. Bayangkan 2 juta orang yang nanti akan berkumpul pada hari yang sama, saat yang sama, bertawaf yang sama, bersa'i yang sama, ya. Itu tidak ada bedanya. Yang presiden kayak itulah pakaiannya, yang rakyat jelata kayak itulah pakaiannya, yang kulit hitam itu juga pakaiannya. Pakaian yang mohon maaf identik dengan pakaian ahlul kubur, putih, tidak berjahit, itu, ya kan? Apa yang kita banggakan di depan Allah, di hadapan Allah sesungguhnya kita sama, tidak ada yang perlu kita banggakan. Oleh karena itu ketika kita melihat orang lain yang mungkin belum berhaji, ya mudah-mudahan insya Allah nanti suatu ketika dia mendapat panggilan Allah. Itu ketawaduan. Tapi kalau kesombongan, begitu nengok orang lu pergi haji, kecil, kau haji belum aku? Lah 2 kali, lah 3 kali. Gitu. Hati-hati itu. Masya Allah, secara sosial, ya hikmah sosialnya, haji itu justru sesungguhnya mengajarkan nilai ketawaduan, nilai kerendahan hati, dan nilai kebersamaan antara satu dengan yang lain. Baik, Masya Allah Prof. Luar biasa materi kita pada hari ini. Prof, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Prof. Ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Barakallah Prof, tadi sudah luar biasa sekali. Udah ada 2 penjelasan, yang mana pertama tadi haji dari sisi spiritual, kemudian yang kedua dari sisi sosial. Nah tadi 3 saya dengar ya Prof, mohon izin tadi karena terjeda oleh iklan, mohon silakan lanjutkan kembali tausiahnya Prof. Oh ya. Jadi yang ketiga itu adalah hikmah dari sisi atau dari dimensi sejarah, histori. Ya. Jadi perjalanan ibadah haji itu antara lain yang paling banyak itu adalah napak tilas perjalanan 3 manusia agung yang luar biasa. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan ibundanya Siti Hajar. Ya. Kita tahu bahwa Siti Hajar itu adalah seorang perempuan yang amat luar biasa. Saya yakin ibu-ibu di sini tidak sanggup mengikuti Siti Hajar itu ya. Siti Hajar itu adalah istri Nabi Ibrahim yang sesungguhnya Ibrahim itu di umur 85 tahun belum punya anak. Sehingga pada saat itu istrinya yang pertama namanya Siti Sarah itu usul, Bang kantin lagi Bang, biar dapat anak, saya belum dapat anak, sanggup gitu? Iya, itu bahasa Jambinya kayak itu. Ibrahim bilang tidak lah, saya sayang dengan Sarah gitu. Tapi kata Siti langsung Sarah, ngikik ibunya. kata Sarah, saya ini tidak bisa memberikan keturunan. Kata Ibrahim, kalau nak juga awak lah yang nyarinya. Maka dicarilah oleh Siti Sarah itu Siti Hajar. Ketika Siti Hajar hamil, ternyata bawaan mak-maknya itu muncul juga pada Siti Sarah. Muncul juga kecemburuannya. Maka ia usul, Bang kalau bisa jangan dekat saya lah Siti Sarah tuh gitu ya. Perih hati rasa nengok gitu kan. Kira-kira begitu kan. Ya, maka kemudian Siti Hajar, ya tentu ini sudah skenario Allah ya, sudah skenario Allah. Kemudian Siti Hajar diantarlah yang sekarang menjadi kota Mekah dalam keadaan hamil.
Setelah diantar, Siti Hajar tinggal sendiri. Nabi Ibrahim balik lagi ke tempat Siti Sarah. Kan tidak sanggup kalau gitu Bu ya? Tidak sanggup, luar biasa. Nyengir langsung ibu-ibunya, Pak. Siti Hajar ketika kemudian melahirkan, maka pada saat itu melahirkannya sendiri. Ya, setelah melahirkan Nabi Ismail yang kecil itu nangis-nangis, mau minum cari air tidak ada. Siti Hajar melihat di atas bukit Marwah ada air. Siti Hajar yang baru saja melahirkan itu jalan mencari air di atas bukit Marwah. Sampai di sana ternyata tidak ada. Lihat lagi di atas bukit Safa. Oh, adanya di situ. Bolak-balik lagi. Dalam riwayat itu 7 kali bolak-balik. Maka sa'i 7 kali jalan bolak-balik antara bukit Safa dan bukit Marwah. Itu dalam rangka napak tilas mengikuti ya konsistensi ya. Komitmen sejarahnya Nabi Ismail lagi kecil itu. Kemudian dengan kuasa Allah kaki mungilnya Nabi Ismail itu menghentak-hentakkan. Kemudian keluarlah air yang pada saat itu oleh Siti Hajar disebut Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya berkumpullah. Maka kemudian air itu berkumpul yang dalam riwayat sampai sekarang terjadilah air Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Nah, itu maknanya sebenarnya adalah nilai-nilai histori, sejarah. Tetapi kemudian dilakoni, dinapaktilasi. Napaktilas itu kan mengikuti perjalanan itu oleh jamaah haji. Ya, secara praktek itu sa'i itu berjalan-jalan, kecil. Tetapi secara maknawi, hakikat, kita meneladani, terutama kaum ibu-ibu, bagaimana ya, perjuangannya, ketabahannya, kesabarannya Siti Hajar alaihassalam, ya kan? Lalu umpamanya satu lagi kita contohkan melontar jumroh. Melontar jumroh itu kan sebenarnya berawal dari ketika Nabiullah Ibrahim mendapat perintah dari Allah. Wa idz qala Ibrahim li ibnihi ya bunayya inni ara fil manami an adbahuka fanzur madza tara. Ya, ketika Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail yang sedang lucu-lucunya ini, Ismail, aku dapat perintah dari Allah, aku harus menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Oh subhanallah, jawaban Ismail juga luar biasa. Ya abatif'al, wahai bapakku, if'al, kerjakan perintah Allah nih. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan orang-orang yang bersabar itu. Sehingga kemudian syaitan blingsatan gitu ya. Syaitan itu gelisah melihat kekuatan, keteguhan hati, keteguhan iman 3 manusia ini. Syaitan datang ke Ibrahim, bujuk, Ibrahim, anak kau nih baru lahir, ini yang kau tunggu-tunggu, kok sekarang kau nak sembelih gitu. Tapi Ibrahim berkata, ini perintah Allah. Ibrahim melontar syaitan itu. Lalu datang ke Ismail. Ismail juga jawab, ini perintah Allah. Dia lontar. Datang ke ibunya. Biasanya ibu-ibu ini kan agak mudah tergoda. Hajar, tahu tak? Itu Ibrahim tuh mau nyembelih anakmu. Tapi kan Hajar bukan kaleng-kaleng. Dia bilang, kalau itu perintah Allah, jangankan anakku, aku benak juga disembelih gitu. Oh, subhanallah kekuatan keteguhan itu. Hati, ya. Nah, lontaran jumroh itu sebenarnya seperti itu. Mengikuti napak tilas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Itu pernyataan permusuhan lah dengan syaitan. Ya kan? Prakteknya melontar, tapi maknanya, hikmahnya mengatakan permusuhan. Kadang-kadang ibu-ibu hajjah nih di sana melontar setan, di sini berkawan lagi. Gitu. Dengan setan. Balik ke Indonesia berkawan lagi. Kan? Padahal hakikatnya sebenarnya pernyataan permusuhan. Di sana melontarnya, di sini musuhnya. Jangan berkawan. Jangan ikuti apa bujukannya, apa rayuannya. Begitu. Ya kan? Masya Allah. Belum lagi yang lain-lain. Jadi sebenarnya banyak sejarah yang meliputi, termasuk sejarah ya kalau kita ke Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah itu sejarah Nabi Adam. Karena Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Maka orang-orang kadang kalau lambat ketemu jodoh, pergi umroh, nak ke bukit Jabal Rahmah. Mudah-mudahan ketemu Hawa. Kalau dia Adam, dia mau cari Hawa di situ. Kalau dia Hawa mau cari Adam di situ.
Ya kan? Masya Allah. Dan banyak aspek-aspek Baik, yang Ustaz. lain gitu Luar ya. biasa sekali Ustaz ya. Menarik nih pembahasannya, ibu-ibunya tampaknya udah nggak sabar nih Prof untuk bertanya langsung dengan Prof pada hari ini. Mohon izin ya Prof ya. Siap. Silakan bagi yang ingin bertanya. Iya, silakan Mbak. Sebutkan nama, perkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Lulu Fahrunisa. Saya dari keluarga besar Angsoduo Jambi. Saya ingin bertanya Ustadz, kebetulan alhamdulillah orang tua saya berhaji tahun ini. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana kami anak-anaknya yang ditinggalkan bisa memberikan amalan-amalan khusus yang nanti insya Allah bisa memperlancarkan haji kedua orang tua kami Ustadz. Karena kan katanya di situ nanti berhimpit-himpitan dan lain sebagainya. Ya. Betul. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pertanyaannya. Saya Prof. rajin Kang Soduo, tidak pernah nengok orangnya. Bukan. Jadinya ini Sri Kandi Angsoduo. Sri Kandi. Mewakili para wanita-wanita Jambi. Yang Ya. Soduo bapak-bapaknya. Bapak-bapak. Para bidadari. Ini bidadari yang Soduo ya. Benar. Luar biasa Baik, pertanyaannya ya. Terima Prof, kasih. ya. Mbak Pertanyaannya bagus, Mbak Lulu Fahrunisa. Lulu tadi ya. Yang jelas itu pertama doakan, Betul. ya kan, supaya pertama sehat, gitu. Yang kedua mudah dan lancar. Apalagi orang tua kita yang sudah agak berumur dan apalagi sekarang ini cuaca agak cukup panas gitu ya, agak berat, maka doakan, mohon kepada Allah ya sesuai dengan dengan hajat kita, umpamanya jangan panas amat gitu kan. Mak kita mudah-mudahan sehat, mak kita mudah-mudahan lancar gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, cukupi belanja. Jadi jangan pula nanti orang tua di sana khawatir gitu, bentar-bentar nelpon, masih ada duit kau nak, itu ya. Ya padahal karena apa? Karena salah satu yang menjadi pertimbangan kemampuan itu ada belanja yang ditinggalkan ya. Yang ketiga, menurut saya jangan sering-sering nelpon ngasih tahu. Kalau adiknya agak demam-demam malaria dikit, usah cerita ke situ. Udah sangat ngadu-ngadu. Adik kok malaria, hilang Iya, benar. fokusnya itu ya. Jangan pokoknya ya simpan-simpan, kecuali kalau memang sudah hal yang Betul. ya sudah tidak bisa lagi Tapi kalau masih bisa disimpan-simpan supaya dia itu fokus di situ ya. Ini baru demam dikit lah nelpon. Zaman-zaman sekarang tuh Gampang begitu, ya gitu berkomunikasi. Yang soalnya. ketiga pesan nih ke mak tuh, fokus be haji tuh ya. Kadang-kadang ada mak-mak nih adeknya selfie di situ. Ya, hajinya yo selfie bentar-bentar apa yang siap pakai gini nih. Iya, Apa live. yang video, gitu. Nih mak nih sedang di sini, mak nih lah habis itu tuh be mak kok gitu. Adapun tadi bahwa memang orangnya rame berhimpit-himpitan, betul. Kemudian orangnya tinggi-tinggi, yolah orang Afrika tinggi besar, ya kan? Itulah ujiannya kita berhaji. Maka selama haji yang tidak boleh apa? Paling tidak ada 3, rofas, fusuk, jidal. Menghindari itu, ya kan? Ujiannya seperti itu. Kalau hilang-hilang dikit, ya wajar lah, orang banyak. Ya kan? Yang sedua kalau gue hilang, kalau kawan berdua kalau lepas pegang tangan. Belanjongan orang lagi. rumah, mana tadi? Itu yang sedua tuh. Apalagi di sana. Jadi jangan bilang, mak hilang ya, banyak dosa mak kok. Nah, sudah. Ya, jadi ya terus doakan. Kalau tradisi kita kadang-kadang kan dengan mengumpulkan keluarga gitu ya, malam-malam tertentu baca Yasin, doa dan seterusnya. Yang intinya sebenarnya kita memberikan dorongan material dan dorongan spiritual kepada orang yang sedang berhaji, terutama kalau itu tadi ibu dan bapak kita gitu. Betul, Ya, Mbak baik. dulu ya. Baik. Oke, Masya doakan, Allah. kasih tahu mak, doakan kami nyusul pula mak ke situ gitu kan. Barakallah. Luar biasa ya, sudah terjawab ya Mbak Lulu ya. Baik, dipersilakan kepada penanya berikutnya. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Selvia dari keluarga besar Sri Kandi Angso 2 Jambi. Izin bertanya, bagaimana nih jika seseorang tidak menjalankan ibadah haji padahal beliau mampu baik secara fisik maupun ekonomi? Terima kasih Ustadz. Ini ibu atau anak nih? Anak nih. Anak aja. Oh anak ya, Anak oh, muda. Masih anak mahasiswa. muda ya. Baik, terima kasih. Iya, jadi haji itu memang persyaratannya manistato ilaihi sabila, yang memiliki kemampuan untuk berangkat. Sekali lagi kita sebutkan tadi, kemampuan itu satu dari sisi ekonomi, ya kan? Ekonomi itu ya untuk dia pergi maupun untuk yang tinggal. Yang kedua, istitoah itu dari sisi fisik, Betul. kesehatan, ya kuat dan bisa melaksanakan semua rangkaian itu. Walaupun sekarang sudah banyak fasilitas-fasilitas oleh pemerintah, umpamanya didorong pakai dan lain-lain. Yang ketiga, sebenarnya kalau sekarang sudah termasuk juga istitoah dari sisi itu daftar tunggu. Iya, benar. Ya kan, walaupun banyak duit, kalau belum dapat jatah kita udah bisa. Walaupun sekarang sudah itu tadi dengan 3 pola itu ya. Kalau kita yang saya sering nyebut awam gitu, oh itu reguler namanya. Kalau yang khawas, itu plus namanya. Kalau yang khawasul khawas, furoda tadi gitu kan. Kalau nak cepat kan ambil yang furoda sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau yang reguler, dia kayo daftar beda. Kita husnuzon be dulu. Mungkin dia nak ngambil yang furoda, ya kan? Oh, dak nak ngambil yang plus. Yang plus dak juga berangkat. Oh, mungkin dia nak ngambil furoda, gitu ya. Yang furoda dak juga, dak do yang daftar 3 itu dia mampu. Maka pada saat itu, kalau dalam hatinya memang tidak mau, tidak tertarik, atau dalam bahasa kitanya sering disebut belum mendapatkan panggilan Allah. Karena sekali lagi tadi haji ini memang panggilan Allah, ada kata panggilan Allahnya di situ. Ya, ada teman saya belum haji penceramah. Ketika ceramah disebut Bapak haji, protes dia, maaf saya belum haji. Kebetulan ceramahnya depan gubernur, kata gubernur ya tahun depan haji, ya kan itu panggilan Allah. Insyaallah, iya, Ya kan, tidak ada sangka-sangka, tidak ada kira-kira, tiba-tiba langsung berangkat dia gitu kan. Itu kan panggilan Allah. Jadi bisa jadi memang dia belum mendapatkan panggilan Allah itu. Apa sebab? Ya karena bisa jadi berhubungan dengan hidayah. Bisa jadi karena memang dia ada juga ini paham yang keliru nih. Anggap tunggulah umur 60 baru haji itu, kita lah nak taubat umur 35 ni sudah ni nak pergi haji lah, kaget nak telap. Oh dah, bukan begitu. Ya, ada juga yang pemahaman begitu. Jadi kalau dia mampu tetapi tidak mau, maka pada saat itulah dia bisa dilabeli dengan melanggar perintah Allah tadi itu. Ya kan? Tetapi sebelum sampai pada tahap melanggar perintah Allah itu, ya kalau saya sekarang husnuzon saja, karena memang daftar tunggunya lama. Mungkin dia lah daftar 2012 dulu, sampai sekarang belum berangkat. Ya kan? Yang berangkat ini kan 2012 nih. Iya, betul. Makin ke ujung itu makin berat, makin banyak, makin menumpuk. 2012 perlu 2 tahun berangkatnya tuh. Besok 2013 2 tahun lagi. 2014 2000 tahun lagi. Nah, yang daftar 2015 artinya 8 tahun lagi baru berangkat, kan begitu. Jadi sebaiknya husnuzon Husnuzon tadi. saja, Ya, tetapi baik, kalau Prof. memang ada keinginan atau hatinya memang tidak mau berhaji, perginya ke London lah berkali-kali gitu, haji tidak mau juga, saat itu dia dianggap melanggar perintah Allah, sama dengan orang tidak semayang, sama dengan orang tidak puasa tanpa sebab dan lain-lain. Baik, semoga terjawab pertanyaan dari sudah daftar? adik Selvia tadi. Belum ya? Oh iya, karena semoga nanti ada rezekinya. Iya, Prof. karena itu Baik. tadi dia anak, bukan ibu-ibu. Iya, mohon izin ya Prof, kita jeda terlebih dahulu. Nanti setelah ini kalau ada yang bertanya kita berikan kesempatan kembali. Baik pemirsa, tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barakah punya kita.
Masya Allah, terima kasih El Hawa Group, luar biasa sekali. Lagunya sesuai dengan tema kita ini, Prof. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik pemirsa, tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barakah Punya Kita. Baik Prof, mohon izin, tadi sudah ada 2 orang yang bertanya, dan selanjutnya ada 1 orang lagi nih, Prof, untuk bertanya. Silahkan kepada yang ingin bertanya. Ya. Baik Ustaz, perkenalkan nama saya Resti Lalulfa dari Keluarga Besar Sri Kandi Sodowolo. Saya ingin bertanya, jika kita ingin memberangkatkan haji almarhum dari keluarga kita, itu bagaimana proses yang harus kita lakukan, Ustaz? Gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Jadi ada yang namanya badal haji ya. Badal haji itu adalah haji pengganti. Biasanya karena itu tadi ada keluarga yang meninggal atau sudah uzur tidak mungkin berangkat lagi, maka digantikanlah oleh yang pertama tentu yang berhak menggantikannya itu ahlul waris ya. Di antara jamaah haji kita yang sekarang berangkat itu ya, karena lamanya daftar tunggu, itu ada yang bukan dia lagi. Ada santri saya dari Tanjab Barat, dia pergi haji, cepatnya saya bilang, kami ganti mak Ustaz. Mak kami lah meninggal 3 tahun yang lalu, tahun ini baru dapat jadwalnya. Nah, maka kami dipanggil, maka dialah yang berangkat. Jadi dia memang pada saat posisi seperti itu, dia memang membadalkan haji dari almarhum ibunya itu. Niatnya pun badal. Jadi dia yang menjalankan, tapi hajinya haji ibunya, bukan haji dia, ya kan? Nah, kalau yang sudah lama meninggal, mungkin sebelum dia meninggal ada niat nak pergi haji gitu, atau ada sudah ditinggalkannya belanja ongkosnya pergi haji tidak tersampaikan, maka anaknya bisa membadalkan, menggantikan itu. Nah, kalau sekarang ada lagi yang lebih mudah lah dalam tanda kutip gitu ya. Tidak lagi memenuhi harus ongkosnya sama banyak. Karena ada sekarang bahasanya itu penyedia jasa badal haji. Tetapi kita harus harus mencari yang betul-betul kita yakini amanah. Di cross check ya dulu kan? Harus begitu di cross check dulu. Biasanya nanti setelah kita bayar dengan tarif-tarif tertentu, mereka yang berangkat menunaikan ibadah haji, lalu pulangnya biasanya kita dapat syahadah, ya, dapat sertifikat atas nama orang tua kita itu yang kita amanahkan tadi itu yang melaksanakan. Jadi bedanya apa? Kalau kita pergi sendiri kan ongkosnya sama dengan pergi dengan ongkos kalau mau furoda sekarang 450 sampai 500 juta kan. Kalau mau yang ONH plus sekarang 150 sampai 200. Ya, nah, kalau kita nak antrian jangan ke orang tua kita beta sampai tidak ngambil yang maka bisa melalui itu tadi. Ada biasanya ada travel haji yang menawarkan jasa haji badal haji itu ya, apalagi umroh biasanya kan mereka tiap umroh pergi ke situ Allah berkali-kali, syaratnya biasanya kecuali anak ya, dia sudah pernah berhaji. Kalau dia belum berhaji kaget dia nyabe padahal dia lah bukan menggantikan kan. Nah, menurut saya bagus ya, sebagai bakti kita kepada orang tua yang mungkin waktu hidupnya beliaunya belum memiliki kemampuan, kita pun belum memiliki kemampuan. Ketika beliau orang tua meninggal, alhamdulillah Allah berikan rezeki, maka salah satu yang kita sempurnakan itu tunaikanlah hajinya dengan melakukan badal haji tadi itu. Sama dengan hutang puasa, Bu. Kalau orang tua kita meninggal, dia puasa, maka anaknya yang membayarkan hutang puasanya, begitu ya. Betul, Masya Allah. Seperti itu ya jawabannya ya Mbak Selvia, Mbak Resti, semoga terjawab pertanyaannya. Jadi tadi udah dari ibu-ibunya bertanya nih ya, luar biasa sekali Ustadz. Yang mana berarti kalau misalnya udah berhaji dulu baru boleh mewakilkan. Kalau misalnya anaknya nih badal Ustadz, haji itu ya. Badal haji itu. Tetapi kalau dalam konteks
umpamanya dia sudah daftar, orang tuanya meninggal, kan anaknya juga belum haji nih. Betul, nanti Nah, gimana, maka Bro? boleh dia menggantikannya sebagai badal haji, tetapi tergantung juga keluarganya, atau dia menggantikan hajinya, dia yang berhaji, dia yang menggantikan karena ya daftar syarat-syaratnya sudah terpenuhi, antriannya sudah terpenuhi, sayang kalau diambil orang lain gitu, betul. maka dia anaknya yang berhaji. Tapi sebenarnya boleh dia yang berhaji itu dia badal haji orang tuanya, karena itu dalam konteks muhrim, ya kan, dalam konteks ahli waris. Tapi kalau memang mencari tadi, nyarikan orang yang menjadi pelaksana badal haji itu, maka syaratnya dia pernah haji atau dia sudah haji gitu ya. Jangan sampai kenapa begitu? Karena khawatir kalau dia belum berhaji, tipis sekali niatnya, apakah dia badal atau dia dewek lah gitu. Iya, betul. Khawatir kaget duit Dikhawatirkan. kita dia yang pergi haji ya gitu kan. Tapi kalau anak kan mungkin pula Iya. biarlah bapakku dikubur aku yang haji gitu kan, tidak mungkin kan. Egois sekali gitu. begitu ya. Itu sebenarnya kenapa diafdolkan, diutamakan yang sudah beribadah haji. Masya Allah, begitu Prof ya, berarti luar biasa sekali kalau untuk hikmah bagi orang-orang yang berhaji itu sebenarnya. Tadi telah Ustadz jelaskan juga Iya. beberapa poin-poin itu tadi. Jadi kunci dari poin-poin itu semua sebenarnya tidak lain adalah bagaimana nanti pulangnya bisa membawa haji yang mabrur. Dan Nabi memastikan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, ya. Haji yang mabrur itu tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Tetapi ya itu tadi, ya, masih bisa batal surganya kalau ada perilaku-perilaku kita yang salah antar sesama. Mohon maaf, semua ibadah kita itu bisa habis pahalanya. Solat sudah kita laksanakan, tapi muncul riya setelah solat. Ada orang riya bercerita solat dia lah yang paling khusyuk gitu kan. Atau baru tahajud besok langsung nulis di Facebook. Oh, tahajudku tadi malam demikian indah dan khusyuknya gitu kan. Padahal niatnya habis pahala tadi itu, ya kan? Puasa juga begitu. Orang berpuasa kan banyak yang menghapuskan pahala puasa. Itu perilaku antar sesama. Ya, sodako juga begitu. La tubtilu sodaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batali sodakomu itu dengan dua, bil manni, dengan menyebut-nyebut. Bahasa orang seberang tuh mangkeli, apa namanya? Ya mangkeli dia. Ya mangkeli. Bersebut-sebut aku kalau tidak sekolah kau tuh. Gitu. Itu tuh habis pahala sedekah tuh. Betul, ya kan? betul. Wal adza, dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Magi 5.000 marah-marah pula, awak muda cari duit dewek. Magi cuma 5.000. Ya, untung gua magi, karena tidak magi marah-marah pula gitu kan. Ya, lagi magi marah-marah habis pahalanya. Gitu. Haji sebenarnya hampir sama, ya kan? Di Mekah itu dapat mengurangi pahala haji 3 tadi itu, rofas, fusuk, jidal. Bali dapat menghapus mabrur tidaknya, yaitu perilaku. Mabrur itu berasal dari kata birrun baik. Mabrur memberi efek yang baik. Jadi kalau ibu-ibu balik dari haji durhaka suami, tetap masuk neraka. Nauzubillah Iya ya. kan? Baik, mohon izin Prof, kita jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Masya Allah, mohon izin Prof, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Jadi tampaknya tadi sudah lengkap sekali dijelaskan kepada ibu-ibu dari Jamaah Sri Kandi Yang So-2 ini. Dan kami mohon selanjutnya kesimpulannya pada program acara kita pada hari ini. Silakan Prof. Barokah punya kita. Iya benar Prof. Kalau TVRI punya kita, tapi kalau program Syiar barokahnya punya kita. Baik, Silakan Prof. pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu sekalian, setiap insan muslim pasti punya cita-cita mulia, pasti berkeinginan, bohong dan bodoh kalau tidak bercita-cita, berniat untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu kita doakan kita suatu ketika bisa beribadah haji dan mendapatkan makna hikmah yang didapat dari ibadah haji itu. Mulai dari
pengalaman spiritual melaksanakan rangkaian ibadah haji itu, kemudian hikmah kesalehan spiritual kita, bertambahnya takwa setelah kembali, lalu meningkatnya kesalehan sosial kita nanti menjadi haji yang mabrur. Dan pada tingkat yang paling akhir, cita-cita kita itu karena haji yang mabrur itu adalah menjadi satu-satunya yang dijamin oleh Rasulullah memiliki kunci surga itu, maka kita hendaknya juga mudah-mudahan insya Allah nanti hajinya mabrur. Tetapi walaupun kita belum dapat menunaikan ibadah haji, kita bisa saja menjadikan pribadi kita ini menjadi pribadi-pribadi yang mabrur lebih dulu sebelum dapat menunaikan ibadah haji. Bagaimana caranya? Itu tadi, tingkatkan kesalehan spiritual kita, ibadah, takwa, tingkatkan juga kesalehan sosial kita antar sesama. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapat gelar mabrur walaupun belum menunaikan ibadah haji. Begitu ya. Barakallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Profesor Dr. Sufyan Ramli MAG pada hari ini telah hadir di Studio TVRI Jambi dan ibu-ibu dari keluarga besar Sekandi Angsoduo. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada hari ini. Terakhir sama-sama kita dengarkan lantunan musik dari Qasidah Gambus El Hawa, dan saya Mauada Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.